Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, wa kaifa halukum jami'an. Selamat pagi anak-anak semuanya. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat sehingga tetap semangat mengikuti proses pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang al-jumlatul ismiyah. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak semua diharapkan untuk dapat mengetahui kaidah-kaidah tentang al-jumlatul ismiyah. Pertama, kita bahas pengertian dari kata al-jumlah. Al-jumlah dalam bahasa Indonesia diartikan dengan susunan kalimat yang terdiri dari dua kata atau lebih. Atau lebih singkatnya kita kenal dengan kalimat. Jumlah di dalam bahasa Arab terdiri dari dua macam. Yang pertama, al-jumlatul ismiyah, yang kedua, al-jumlatul fi'liyah. Fokus pembahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang al-jumlatul ismiyah. Sebelumnya kita telah mengetahui pengertian dari kata al-jumlah. Nah, sekarang kita masuk pengertian dari kata isim. Isim adalah lafaz di dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna suatu benda. Isim ini bisa berupa insan, manusia, hayawan, hewan, nabatun, tumbuh-tumbuhan, makanun, tempat, zamanun, waktu, atau sifatun, sifat. Jadi, dapat kita simpulkan, jumlah ismiyah adalah suatu susunan kalimat yang diawali oleh kata benda atau kita sebut juga dengan isim. Di dalam bahasa Indonesia, suatu kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Nah, adapun pengertian dari subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan. Jadi, subjek adalah pelaku. Yang kedua, predikat. Predikat adalah kegiatan yang sedang dilakukan atau suatu pekerjaan yang sedang dilakukannya. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan atau bisa kita sebut juga dengan keterangan. Di dalam bahasa Arab, kita juga mengenal istilah subjek, predikat, dan objek. Subjek di dalam bahasa Arab kita sebut dengan mubtada, sedangkan predikat kita sebut dengan khobar, dan objek kita sebut dengan maf'ulun bih. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh jumlah ismiyah. Contohnya, Ahmad aktubut darsa. Ahmad menulis pelajarannya. Ahmad di sini posisinya sebagai mubtada atau kita sebut juga dengan subjek, sedangkan aktubu sebagai khobar atau kita sebut juga dengan predikat, sedangkan ad-darsa sebagai maf'ulun bih atau objek. Jadi, anak-anak ibu semuanya, susunan yang terdiri dari mubtada dan khobar ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kita masuk contoh kedua dari jumlah ismiyah. Fatimatu ta'malul wajibal manzili. Artinya, Fatimah sedang mengerjakan PR-nya. Fatimah di sini sebagai mubtada, sedangkan ta'malu sebagai khobar dan al-wajibal manzili sebagai maf'ulun bih. Sedikit penjelasan mengenai maf'ulun bih. Maf'ulun bih secara singkatnya bisa kita sebut dengan keterangan dari mubtada dan khobar. Misalkan pada contoh di atas, Fatimatu ta'malu, Fatimah mengerjakan. Jika sampai di situ saja, kalimat kita masih menimbulkan pertanyaan. Fatimah sedang mengerjakan apa? Jadi, al-wajibal manzili adalah sebagai maf'ulun bih dalam keterangan dari mubtada khobar. Fatimah sedang mengerjakan PR-nya.
Baiklah, kita masuk pada contoh selanjutnya. Ana aqra'ul qissah. Ana di sini sebagai mubtada, sedangkan aqra'u sebagai khobar, dan yang menjadi maf'ulun bihnya di sini adalah qissah. Jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah. Baiklah, ananda semuanya, sampai di sini pembelajaran tentang jumlah ismiyah pada hari ini. Untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan ananda semuanya mencari 5 buah contoh jumlah ismiyah beserta tentukan mubtada, khobar, dan maf'ulun bihnya. Silakan dibuat di buku catatan bahasa Arabnya. Jika ananda semua masih ada yang ragu mengenai materi jumlah ismiyah ini, silakan tinggalkan komen atau kirimkan pesan via WhatsApp. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.